Kami ibu-ibu PKK RT 4 RW 1 Kelurahan Winterto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan akan menampilkan yel-yel. Pohon pepaya berbuah manis. Terimalah salam dari kami ibu-ibu yang manis-manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Are you ready? Ready, Mom. 1, 2, 3. Goyang RT 4 RW 1. Datang ke sini untuk mengikuti lomba. 10 program pokok PKK menjadi pedoman kita bersama. Inovasi yang sedang kita galakkan, merica cerdas UGS URT dan Jindawi. Kita giatkan bersama-sama demi suksesnya PKK Bulu Kerto. PKK RT 4, PKK RW 1, RT 4, RT 4, RW 1, RW 1, RT 4, RT 4, RW 1, RW 1, RT 4, RW 1, Bulu Kerto. Dia selalu terus maju bersama. Zero lupa di pohon nepi tua lu. Kita siap betul dan kita siap berjuang. Kita PKK tangguh. Lolo oke. Bulu Kerto bisa. PKK luar biasa. RT 4 RW 1 indah, bersih, dan tertata. PKK RT 4 utamakan solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita, saya perwakilan dari PKK RT 4 RW 1 Kelurahan Winterto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan akan memberikan informasi kesehatan dengan tema New Normal. Beberapa belakangan hari ini atau beberapa belakangan waktu ini, negara-negara di seluruh dunia dan di Indonesia juga mengalami pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita dituntut melakukan perubahan dalam beraktivitas. Kita dituntut untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Kenapa kita dituntut untuk melakukan perubahan itu? Kita dituntut untuk melakukan perubahan itu berguna untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan adanya perubahan aktivitas, dengan kita belajar di rumah, bekerja di rumah,
mempengaruhi banyak sektor, bisa sektor pariwisata, transportasi, dan juga perekonomian. Dan yang paling berpengaruh besar dari perubahan ini adalah faktor ekonomi. Dengan berjalannya waktu, sampai saat ini pun belum ditemukannya vaksinasi untuk virus COVID-19 ini. Karena itu, dengan tuntutan perekonomian demi kelangsungan hidup masyarakat, pemerintah akan menerapkan adanya new normal. Apa itu new normal? Mungkin beberapa dari kita belum memahami apa itu new normal, belum mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi new normal. New normal adalah perubahan tatanan aktivitas atau tatanan perilaku kita dalam beraktivitas kembali. Kita bisa beraktivitas kembali di luar rumah, akan tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Apa saja protokol kesehatan pencegahan COVID-19? Selalu cuci tangan, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, selalu jaga jarak, dan hindari kerumunan. Kenapa kita harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19? Karena virus COVID-19 ini belum diketemukan vaksinnya dan belum diketemukan obatnya. Jadi, masih banyak atau masih tingginya angka penderita COVID-19 dan angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19 menuntut kita untuk tetap waspada dalam beraktivitas di luar rumah kembali. Adapun langkah-langkah yang bisa kita siapkan untuk menghadapi new normal antara lain: 1. Mempersiapkan diri untuk menerima perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kenapa kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental diri kita untuk menerima perubahan? Karena dengan kita bersiap untuk menerima perubahan, kita akan mudah untuk beradaptasi dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan new normal ini. Kita akan dengan sukarela untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan new normal ini. Kemudian setelah kita bisa menerima perubahan, kita akan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut dalam kita melakukan aktivitas kembali untuk bekerja di luar rumah, untuk belajar di luar rumah, ataupun untuk melakukan aktivitas lain di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yang kedua, meningkatkan imunitas. Di saat kita bisa beraktivitas kembali di luar rumah, kita harus menyiapkan diri kita, membentengi diri kita dari virus COVID-19 itu. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan imunitas kita. Kita bisa makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, mengkonsumsi vitamin, terutama vitamin C. Kemudian kita juga bisa menyiapkan sarana untuk kelengkapan diri kita, untuk menameni diri kita saat kita beraktivitas di luar rumah. Bisa kita siapkan dalam bentuk sebuah tas kecil, bisa kita sebut dengan tas siaga COVID-19. Apa saja isi dari tas COVID-19 ini? Yang pertama adalah masker pengganti. Saat kita keluar rumah, kita sudah menggunakan masker. Kenapa kita perlu membawa masker pengganti? Karena masker yang kita pakai efektif dipakai maksimal 8 jam. Jadi setelah 8 jam diharapkan kita mengganti masker yang sudah kita pakai dari rumah. Kenapa kita perlu memakai masker? Karena masker melindungi kita dari penularan virus COVID-19 di saat kita harus berkomunikasi, di saat kita harus berbincang-bincang dengan orang lain. Kenapa masker bisa melindungi kita dari penyebaran virus COVID-19? Karena masker melindungi kita dari penyebaran secara droplet. Apa itu droplet? Mungkin banyak ibu yang belum paham apa itu droplet. Droplet yaitu penyebaran virus secara percikan. Percikan bisa berupa saat kita bersin, saat kita batuk, atau air lidah yang mungkin tidak sengaja muncul saat kita berbicara dengan orang lain. Jadi, penggunaan masker bisa mencegah penularan virus COVID-19. Akan lebih baik lagi jika orang yang kita ajak
penularan, melindungi kita dari penularan virus COVID-19 ini. Akan tetapi penggunaan masker yang benar juga akan lebih efektif melindungi kita dari virus COVID-19 ini. Bagaimana cara penggunaan masker yang benar? Penggunaan masker yang benar yaitu menutup area hidung dan area mulut. Karena virus ini menular melewati saluran pernafasan dan juga saluran mulut. Selanjutnya benda yang bisa kita bawa yaitu hand sanitizer dan sabun cuci tangan yang bisa kita masukkan ke dalam wadah yang kecil. Hand sanitizer bisa kita gunakan jika kita perlu mencuci tangan, akan tetapi tempat yang kita datangi atau tempat kita berada tidak menyediakan air untuk cuci tangan. Sedangkan sabun perlu kita bawa jika tempat yang kita datangi atau tempat kita berada menyediakan air untuk cuci tangan. Karena bagaimanapun cuci tangan menggunakan sabun lebih efektif untuk membunuh kuman dan virus daripada menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer bisa kita gunakan di saat memang darurat kita perlu cuci tangan dan tidak ada air untuk mencuci tangan. Selanjutnya yang bisa kita bawa tisu basah dan tisu kering. Tisu basah, apa fungsi dari tisu basah? Tisu basah bisa kita gunakan untuk mengelap benda-benda di area umum yang mungkin akan kita sentuh, mungkin akan kita gunakan untuk beraktivitas yang kita sendiri tidak yakin apakah benda-benda itu terjamin kebersihannya, bebas dari virus. Karena virus COVID-19 bisa bertahan pada benda-benda mati kurang lebih 9 jam. Jadi mungkin virusnya baru ada 1 jam. Kalau kita tidak membersihkan, kemungkinan virus itu menempel pada kita sangat besar sekali. Selanjutnya tisu kering. Apa fungsi dari tisu kering? Tisu kering bisa kita gunakan sebagai alas saat kita akan memegang benda-benda di tempat umum seperti gagang pintu, tombol-tombol pada mesin ATM ataupun benda-benda yang lain. Benda-benda ini bisa kita bawa dalam wadah tas kecil yang kita bisa bawa kemana-mana saat kita harus beraktivitas di luar rumah. Langkah selanjutnya untuk menghadapi new normal yaitu persiapan diri, tetap sayangi diri dan keluarga di rumah. Kenapa? Kita harus selalu menyayangi diri kita sendiri. Dengan kita menyayangi diri kita sendiri, kita akan selalu menjaga kesehatan kita, menjaga kita agar kita tidak tertular virus COVID-19 ini. Dan tetap mengingat bahwa kita beraktivitas di luar rumah, kita meninggalkan keluarga yang ada di rumah. Jadi dalam masa new normal ini, walaupun kita diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Karena dengan sedikit kepedulian kita, dengan sedikit kemauan kita untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini, kita dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah jika memang kita tidak terlalu penting untuk keluar rumah. Wassalamualaikum